Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Untuk materi pertemuan ke-11, sesuai dengan RPS dan kontrak kuliah matematika diskrit, kita akan mengulang kembali materi mengenai graf. Mungkin graf di sini sudah pada paham atau tahu ya konsepnya karena sudah pernah diajarkan bagaimana cara coding graf di struktur data. Cuman untuk matematika diskrit, graf ini lebih kepada teori-teori secara sistematis atau matematis yang berkaitan dengan graf. Mungkin ada beberapa konsep yang sudah dipelajari di struktur data, tapi untuk matematika diskrit di sini, saya coba untuk memberikan seluruh materi yang mencakup tentang konsep dan teori dari graf itu. Teori graf, graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini adalah graf, kumpulan graf yang menyatakan peta jaringan jalan untuk Provinsi Jawa Tengah. Jadi dari Brebes ke Tegal, Tegal ke Pemalang, Pemalang ke Pekalongan, Pekalongan ke Kendal. Ini adalah graf, kumpulan dari beberapa graf. Sejarah graf adalah pertama kali dikemukakan pada tahun 1736 oleh Konigsberg, yaitu masalah jembatan Konigsberg. Graf yang merepresentasikan jembatan Konigsberg, simpul atau vertex menyatakan daratan, sisi atau edge menyatakan jembatan. Pertanyaannya adalah, bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Hal inilah yang awal mulanya memicu konsep dari graf. Definisi graf, nah, graf G, V, E, vertex, dan edge. Dalam hal ini, V, himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, vertex, V1, V2, sampai Vn. Kemudian E, himpunan sisi atau edge, yang menghubungkan sepasang simpul, ada E1, E2, sampai dengan En. Kemudian kita lihat gambarnya, ini adalah yang A adalah gambar sederhana dari graf G1, kemudian ini adalah graf ganda untuk G2, dan G3 adalah graf semu, dan di dalamnya ada loopingnya ya, ini adalah short loop atau one length one loop, artinya loop ke dirinya sendiri. Pada gambar 2, G1 adalah graf dengan vertex 1, 2, 3, 4. Kemudian edge-nya adalah 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Jadi terlihat ya bedanya antara vertex dan edge. Kemudian kita lihat G2 adalah graf dengan vertex-nya tetap 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian edge-nya ada 1,2, kemudian 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4. Karena ada loop-nya, semacam length to loop. Jadi di sini juga ada E1, E2, E3, E4, 5, 6, dan 7. Kemudian G3 juga sama, vertex-nya atau V ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian E-nya juga ada 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3. Karena kembali ke dirinya sendiri, length one loop. Kemudian juga ada E1 sampai dengan E8. Itu adalah konsep mengenai vertex dan edge. Kemudian kita lihat lagi, ini masih gambar yang sama, yaitu graf sederhana G1, graf ganda G2, dan graf semu G3. Pada G2, sisi E3, kita lihat E3, dan sisi E4, 1,3 dan 1,3. Dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau parallel
H, karena kedua sisi menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Kalau dalam algoritma proses mining, proses discovery disebut dengan loop, length to loop. Pada G3, kita lihat graf semu, sisi E8 dinamakan gelang atau kalang atau loop, karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Disebut juga pada proses mining atau proses discovery, length one loop atau short loop. Jenis-jenis graf, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana, simple graph, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Gambar G1 ya, terlihat karena tidak ada gelang atau kalang maupun sisi ganda multiple edge atau parallel edge. Kemudian graf tak sederhana, unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana, unsimple graph. G2 dan G3 karena ada kasusnya ini ada multiple edge, di sini ada loop, maka disebut dengan graf tak sederhana atau unsimple graph. Kemudian berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis, yaitu graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah, karena tidak ada panah yang menghubungkan kemana sih arahnya 1 ke 3 atau 3 ke 1, karena biasanya untuk menunjukkan arah ada panahnya. Kemudian graf berarah, directed graph atau diagraph. Graf yang setiap sisinya dibedakan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Kemudian ini ya, graf berarah dan graf ganda berarah. Bisa dilihat, ini graf berarah karena ada panahnya ya, menunjukkan arahnya dari 3 ke 1, dari 4 ke 3, dari 2 ke 3, dan seterusnya. Kemudian graf ganda berarah karena dalam satu vertex ada beberapa inputan atau in-nya yang masuk ke vertex tersebut, disebut juga graf ganda berarah. Kemudian ini adalah tabel untuk memudahkan. Jenis graf sederhana, sisi tak berarah. Sisi ganda diperbolehkan? Tidak. Kalau graf sederhana tidak boleh ya, ada multiple edge-nya atau parallel edge-nya. Kemudian sisi gelang diperbolehkan? Tidak boleh untuk loop. Kemudian graf ganda juga begitu, sisi tidak berarah, sisi ganda diperbolehkan? Iya. Sisi gelang diperbolehkan? Tidak. Kemudian graf semu tidak berarah, sisi ganda diperbolehkan? Iya. Sisi gelang diperbolehkan? Iya. Graf berarah, sisi berarah, sisi ganda diperbolehkan? Tidak. Sisi gelang diperbolehkan? Ya. Graf ganda berarah yang terakhir, sisi berarah, sisi ganda diperbolehkan? Ya. Sisi gelang diperbolehkan? Ya. Contoh dari terapan graf yang akan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan teknik ataupun computer science, ilmu komputer. Yang pertama adalah rangkaian listrik. Nah, ini juga menunjukkan implementasi dari teori graf. Jadi seperti ini ya, yang A adalah rangkaian listriknya, kemudian yang B adalah tampilan kalau kita ubah rangkaian listrik ini menjadi graf, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah isomer senyawa kimia karbon. Ini juga merupakan graf. Seperti ini, metana CH4, ya, ini adalah H-nya, kemudian H-nya, H dan H. Kemudian etana juga seperti itu, ini CH2H6, propana CH3H8 juga merupakan bentuk dari graf. Jadi untuk isomer senyawa kimia karbon juga merupakan terapan dari graf. Kemudian yang ketiga adalah transaksi konkuren pada basis data terpusat. Ini juga merupakan contoh terapan dari graf. Transaksi konkuren pada basis data terpusat atau centered database, transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Kemudian transaksi T2 akan menunggu transaksi dari T1. Kemudian transaksi T1 akan menunggu transaksi dari T3. Kemudian transaksi T3 akan menunggu transaksi dari T2. Maka jika sudah seperti ini, dan masing-masing antrian akan masing-masing transaksi akan memiliki antriannya masing-masing,
dan tidak bisa berjalan lagi, kasus ini kadang-kadang disebut dengan deadlock. Bukan kadang-kadang ya, memang sebutannya adalah deadlock. Ketika sudah tidak memungkinkan lagi jalan antriannya terhadap transaksi tersebut. Jadi prosesnya itu stuck, tidak ada jalan keluar, kecuali harus memberhentikan atau memutus rantai antriannya atau queue-nya. Maka kondisi itu disebut deadlock. Kemudian contoh terapan graf yang lain adalah pengujian program. Nah, program diuji tentunya ya butuh testing, juga menggunakan implementasi dari graf. Seperti ini contohnya ya, ini adalah pseudocode-nya. Kemudian kalau kita buatkan ke dalam bentuk terapan grafnya, seperti ini. Yang pertama adalah read X. Yang kedua adalah X 9999. Kemudian yang ketiga, X kecil 0. Kemudian yang keempat adalah write, masukkan tidak boleh negatif. Kemudian yang kelima, X titik 2 sama dengan X plus 10. Kemudian yang keenam, read X. Yang ketujuh adalah write ln X. Seandainya untuk yang kasus keduanya ini sudah langsung terpenuhi. Ini juga merupakan contoh terapan dari graf untuk pengujian program. Kemudian untuk selanjutnya, terapan graf pada teori otomata. Jadi memang kalau saya dulu, untuk teori otomata ini digabungkan dengan graf, sehingga nama mata kuliahnya adalah teori graf dan otomata, atau TGO. Dan memang graf akan erat kaitannya dengan otomata. Seperti ini contohnya adalah mesin jajah atau vending machine. Keterangannya adalah A, 0 sen dimasukkan, B, 5 sen dimasukkan, C, 10 sen dimasukkan, D, 15 sen atau lebih dimasukkan. Dan kemudian akan ada looping ya ke dirinya sendiri. Kemudian untuk 10 bisa 5 ditambah 5. Untuk mencapai D bisa 10 ditambah 5 atau 5, 5, dan 5. Seperti itu. Kemudian terminologi graf, yang pertama ada yang namanya ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf G1, ini ya, G1 kita misalkan, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Jadi bisa dilihat, yang memiliki hubungan langsung dengan vertex 1 adalah 2 dan 3. 4 tidak memiliki hubungan langsung, kecuali ada garis dari 1 ke 4. Baru bisa dikatakan 1 bertetangga dengan 4. Begitu juga dengan G2 dan G3. Kemudian bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi, E, VJ, VK, dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Kita lihat. Tinjau graf G1, kita ambil permisalan G1, sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3, atau vertex 2 dan vertex 3. Kemudian sisi 24 bersisian dengan simpul 2, vertex 2, dan vertex 4. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Jelas ya, kalau 1 dan 2 tentu bersisiannya dengan simpul 1 dan 2, bukan dengan simpul atau vertex 4. Begitu juga dengan G2 dan G3. Kemudian selanjutnya adalah simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya kita ambil G3 seperti ini. Untuk simpul kelima atau vertex 5 adalah simpul terpencil. Jadi tidak memiliki sisi yang bersisian ataupun hubungan dengan vertex 4 dan 3 karena tidak ada garisnya seperti itu. Disebut dengan simpul terpencil. Kemudian yang keempat adalah graf kosong, null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, NN. Graf 5, ini ya kita lihat grafnya, ini adalah graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Jadi untuk graf kosong ini gampang sekali ya, tidak memiliki garis atau hubungan antar vertex-nya, kemudian memang hanya seperti ini kalau digambarkan.
Kemudian derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi untuk derajat untuk terminologi graf adalah dV. Kita lihat untuk G1, derajat D1, D4 sama dengan 2. Kemudian kita lihat D2 dan D3 sama dengan 3. Kemudian untuk G3, D5 sama dengan 0 karena simpul terpencil, D4 sama dengan 1 karena merupakan pendan vertex atau simpul anting-anting. Kemudian G2 kita lihat D1 sama dengan 3 karena bersisian dengan sisi ganda. Kemudian D2, 4 bersisian dengan sisi gelang atau loop. Jadi jumlah semua sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Kemudian pada graf berarah, D-in dan D-out. D-in, derajat masuk atau in degree, jumlah busur yang masuk ke simpul V. Kemudian D-out, V, derajat keluar atau out degree, jumlah busur yang keluar dari simpul V. Maka rumusnya adalah dV, derajat degree, sama dengan D-in V plus D-out V. Jadi, berapakah yang masuk, berapakah yang keluar. Kita lihat contohnya. G4, ini ya contohnya, D-in 1 sama dengan 2, D-out 1 sama dengan 1. Kemudian D-in 2, 2, D-out 2 sama dengan 3. Kemudian 3, D-in 3 sama dengan 2, D-out 3 sama dengan 1. Kemudian D-in 4, ini 1, yang masuk ke 4, 1, kemudian yang keluar ada 3. 1, 2. D-out-nya 3 ada 1. D-out-nya 3 ada 2. Begitu juga dengan G5. Pada graf ada juga yang disebut dengan lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Kalau kita buatkan dalam rumus matematis atau formula matematis, G sama dengan V, E, vertex dan H, maka dV sama dengan 2E. Maka kita lihat tinjau graf G1 ya, maka D1 plus D2 plus D3 plus D4 hasilnya adalah 2 plus 3 plus 3 plus 2 sama dengan 10. Maka 2 dikali jumlah sisi. Jadi sama ya, kalau kita jumlahkan plus plus plus, dengan kita kalikan 2 dikali jumlah sisinya, H-nya, maka didapatkan hasil yang sama, yaitu 10. 1, 2, 3, 4, 5. Dapatlah 10. Kemudian G2, kita lihat D1, D2, ditambah D3, karena ada 3 vertex. Kemudian kita jumlahkan 3 plus 3 plus 4 sama dengan 10. Begitu juga dengan kita mencari dengan 2 dikali E, yaitu 2 dikali 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya juga sama dengan 10. Kemudian kita lihat G3, D1 plus D2 plus D3 plus D4 plus D5. Maka kita jumlahkan semuanya, 2 plus 2 plus 3 plus 1 plus 0 sama dengan 8. Kemudian sama hasilnya dengan kita menggunakan 2 dikali E. 2 dikali jumlah sisi atau H-nya, maka 1, 2, 3, 4. Dapatlah 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, ini adalah rumus untuk lemma jabat tangan. Ketika jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap atau 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Akibat dari lemma atau koroleri yang sebelumnya, pada slide sebelumnya, untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Jadi muncul teorema baru akibat dari lemma atau koroleri. Untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap.
Seperti contohnya, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A 23112, kemudian B 23344. Kita lihat A ternyata tidak bisa. Karena apa? Karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil. Bagaimana cara kita menentukan jumlah derajat semua simpulnya? Yaitu kita tambahkan seluruhnya. Maka 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 9. Ganjil, maka tidak bisa. Kemudian kita lihat yang B, sama, kita jumlahkan juga. 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Karena jumlahnya genap, maka dapat ya, atau bisa kita gambarkan graf tersebut dengan bisa kita menggambarkan graf jika derajatnya berjumlah genap. Jadi gambarnya seperti apa? Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. Kemudian ini latihan. Mungkinkah dibuat graf sederhana 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul adalah A, B, C, D? Jika mungkin, berikan satu contohnya. Jika tidak mungkin, berikan alasan singkat. Maka kita coba dengan menggunakan teorema atau efek atau akibat dari lemma atau koroleri jabat tangan tadi. Sama caranya, A, 5, 2, 3, 2, 4 tidak mungkin karena ada simpul berderajat 5. Sedangkan yang diminta adalah, mungkinkah dibuat graf sederhana 5 simpul. Kemudian yang B, 4, 4, 3, 2, 3, mungkin dengan banyak contoh yang bisa didapatkan dari B. Kemudian C, 3, 3, 2, 3, 2. Tidak mungkin, karena jumlah simpul berderajat ganjil ada 3 buah. Ya, karena jumlah derajat ganjil lebih banyak daripada yang derajat genap. Kemudian yang D, 4, 4, 1, 3, 2. Juga tidak mungkin, karena simpul 1 dan simpul 2 harus bertetangga dengan simpul sisanya, yang berarti simpul 3 minimal berderajat 2. Kontradiksi dengan simpul 3 berderajat 1. Jadi, dengan bantuan lemma jabat tangan, akibat dari lemma, yaitu ini ya, teorema, juga bisa memungkinkan kita menilai apakah mungkin untuk dibuat graf sederhana 5 simpul dengan derajat yang ditentukan. Kemudian selanjutnya pada graf ada yang disebut dengan lintasan atau path. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang terbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya sampai Vn kurang 1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1 di koma V2, dan seterusnya sampai En sama dengan Vn kurang 1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf G1, misalnya ini ya, ada lintasan 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, dan 3. Adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Untuk lintasan G1 ada 1, 2, 4, dan 3 memiliki panjang 3. 1, 2, 3. Kemudian ada yang disebut dengan siklus atau cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Kita lihat pada G1 ada 1, 2, 3, 1. Maka disebut sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit pada G1 adalah 1, 2, 3, 1 yang memiliki panjang 3. 1, 2, 3. Begitu juga dengan G2 dan G3. Terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G2 disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul V1, VI dan VJ dalam himpunan V
terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Nah, untuk yang ini disebut dengan connected graph, yang ini disebut dengan disconnected graph. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat, strongly connected, jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat, strongly connected, tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Graf berarah G, yang ini G disebut terhubung kuat apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Jika tidak, G disebut graf terhubung lemah. Nah, ini adalah contoh grafnya ya untuk strongly connected graph dan weakly connected graph. Ini adalah graf berarah terhubung kuat karena semuanya terhubung. Untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung. Kemudian ini adalah graf berarah terhubung lemah ya karena ada yang tidak terhubung. Untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G atau di grafnya. Ada juga yang disebut dengan upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan vertex dan H, vertex, H adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1, S1 adalah upagraf atau subgraf dari G jika V1 elemen dari V dan S1 elemen atau bukan elemen ya, ini himpunan irisan. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E-E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Jadi bisa dilihat ini adalah graf G1. Kemudian ini adalah sebuah upagraf atau subgraf dari G1. Kemudian ini adalah komplement dari upagraf B yang akan membentuk graf G1. Jadi istilahnya upagraf dan komplement ini akan saling melengkapi membentuk graf utuh G1. Jadi semacam puzzle ya, miripnya ada puzzle untuk upagraf dan komplement upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Ini adalah komponen graf. Connected komponen adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah memiliki 4 buah komponen. Ini 1, 2, 3, 4. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat, strongly connected komponen, adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat atau strongly connected.
Graf di bawah ini memiliki dua buah komponen yang terhubung kuat. Jadi ini dan ini. Ini tidak. Upah graf rentang atau spanning subgraf. Upah graf G1 sama dengan V1, E1 dari G sama dengan V, E dikatakan upah graf rentang atau spanning subgraf jika V1 sama dengan V. Maksudnya adalah G1 mengandung semua simpul dari G. Contohnya ini adalah graf G, kemudian ini adalah upah graf rentang dari G, dan ini bukan upah graf rentang dari G. Kenapa? Harusnya kan hanya 1,3 saja ya. 1,3 dengan 2,3. Tidak ada 1,2-nya. Ada juga yang disebut dengan cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf ini yang A, kita lihat ada 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 adalah cut set. Terdapat banyak cut set yang pada sebuah graf terhubung, jelas. Himpunan 1, 2, 2, 5 juga adalah cut set. 1, 3, 1, 5, 1, 2 adalah cut set. 2,6 juga adalah cut set. Tapi 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan cut set, sebab himpunan bagiannya 1, 2, 2, 5 adalah cut set. Ya, seperti ini ya. Kalau mau kita jabarkan, ini 1, 3, kemudian 2, 5, kemudian 4, 5, dan 2, 6. Kemudian graf berbobot. Weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Jadi di sini ya contohnya AE 10 bobotnya, AB 12, EB 8, ED 15, BC 9, DC 14, DB atau BD 11, dan seterusnya. Beberapa graf khusus, graf lengkap disebut juga dengan complete graph. Graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap terdiri dari n buah simpul adalah n dikurang 1 dibagi 2. Contohnya ini ya, K1, K2, K3, K4, K5, dan K6. Di jumlah sisinya bisa kita cari dengan rumus n dikurang 1 dibagi 2. Kemudian ada yang disebut dengan graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Berbeda dengan graf lengkap. Kalau graf lengkap adalah Kn, kalau graf lingkaran adalah Cn. Dan setiap simpulnya berderajat 2. Kemudian graf teratur atau regular graph. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR, N dikali R dibagi 2. Jadi berbeda ya, setiap graf ada rumusnya. Jadi jangan sampai salah ketika menentukan rumus untuk graf yang dimaksud. Contohnya seperti ini, berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan setiap simpul berderajat besar sama dengan 4. Maka dengan rumus-rumus pada slide-slide sebelumnya, kita cari tiap simpul berderajat sama, maka termasuk dengan graf teratur. Kemudian jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan NR dibagi 2. Maka N sama dengan 2E dibagi R sama dengan 2 dikali 16 dibagi R sama dengan 32 dibagi R. Kemudian untuk R sama dengan 4, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimum N sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8. Untuk R yang lain, R besar 4 dan R merupakan pembagi bilangan bulat dari 32, kita cari R sama dengan 8, N sama dengan 32 dibagi 8, maka hasilnya 4. Tidak mungkin membuat graf sederhana. R sama dengan 16,
N 32 dibagi 16 sama dengan 2, tidak mungkin membuat graf sederhana juga. Jadi jumlah simpul yang dapat dibuat adalah 8 buah, maksimum dan minimum. Maksimumnya 8 buah dan minimumnya 8 buah. Dari soal pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat besar sama dengan 4. Kemudian ada yang disebut dengan graf bipartit. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2, sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut dengan graf bipartit dan dinyatakan dengan notasi G, V1, V2. Seperti ini ya, V1, V2. Ini adalah graf bipartit. Apakah graf di bawah bipartit? Kita bisa menentukan dengan konsep graf bipartit G, V1, V2. Maka graf G di bawah adalah graf bipartit. Karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1 sama dengan A di koma B di koma D, untuk V2-nya juga C, E, F, G. Ya. Begitu juga dengan graf persoalan utilitas dan topologi bintang. Kemudian kita masuk ke representatif graf. Yang pertama adalah matriks ketetanggaan atau adjasensi matriks. Rumusnya adalah A sama dengan AIJ. Artinya untuk AIJ ini 1 jika simpul I dan J bertetangga, 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Kemudian kita lihat contohnya seperti ini. Ini ya, 1, 2, 3, dan 4, ada 4 vertex. Kemudian dari gambar graf ini kita bisa buatkan matriksnya. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, juga ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lihat, 1 ke 1 tidak ada looping ke dirinya sendiri, maka 0. Kemudian 1 ke 2 atau 2 ke 1 ada, maka nilainya 1, 1, dan seterusnya. Jadi untuk membentuk matriks dari graf juga mungkin ya, jadi tinggal dilihat apakah memiliki simpul bertetangga dan tidak bertetangga. 1 jika bertetangga, 0 jika tidak bertetangga. Begitu juga dengan graf B, C, dan D. Kemudian untuk representatif graf, derajat tiap simpul I, A untuk graf tak berarah. Maka kita menggunakan rumus ini, D V1, VI sama dengan AIJ. Untuk graf berarah, D in dan D out sama dengan untuk D in dulu, jumlah nilai pada kolom J, D out jumlah bernilai pada baris I. Maka seperti ini ya, kalau kita membuat representatif graf untuk graf tak berarah dan graf berarah. Kita lihat di sini ada AE 10, kemudian EA juga 10, kemudian kita lihat BC 9, CB juga 9. Jadi hampir sama dengan konsep adjasensi matriks untuk representatif graf. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan matriks bersisian atau insidensi matriks. A sama dengan AIJ. 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Seperti ini kita lihat. E1 dengan 1 bersisian, maka 1. Kemudian 2 dengan E1 juga ada, maka 1. E1 dengan 3 dan 4 tidak ada, maka 0, 0. E3, E5, E2, dan E4 juga sama seperti E1. Jadi kalau sisinya bersisian, si simpul I bersisian dengan sisi J, maka nilainya 1. Kalau tidak, maka 0. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan adjasensi list atau senarai ketetanggaan. Seperti ini ya, contohnya 1, 2, 3, 4, ada 4 vertex, simpul 1, 2, 3, 4. Simpul tetangganya apa? 1 pasti bertetangga dengan 2 dan 3.
2 bertetangga dengan 1, 3, dan 4. 3 bertetangga dengan 1, 2, dan 4. Kemudian 4 bertetangga dengan 2 dan 3, tidak dengan 1. Begitu juga dengan B dan C. Untuk 5, contohnya seperti ini, tidak ada bertetangganya. Untuk 3 di sini juga hanya bertetangga dengan 1, karena ini directed graph ya. Kemudian 1 juga bertetangga dengan 2 saja, tidak dengan 3. Walaupun sebetulnya kalau dari edge-nya ada edge-nya, tapi mengarah ke 1, bukan in ke 1, bukan out dari 1. Kemudian contohnya ini, diketahui matriks ketetanggaan adjasensi matriks dari sebuah graf tidak berarah. Gambarkan 2 buah graf yang bersesuaian dengan matriks tersebut. Nih ya. Diketahui matriks ketetanggaan. Ketetanggaan berarti kita melihat adjasensi matriks. Maka jika simpul I dan J bertetangga nilainya 1, jika tidak bertetangga nilainya 0. Maka kita gambarkan dari sini seperti ini. Bisa ini, bisa ini. Maka dua buah graf yang sama, hanya penggambaran secara geometri berbeda, maka disebut dengan graf isomorfik. Ya, graf isomorfik artinya dua buah grafnya bentuknya sama, memiliki adjasensi matriks yang sama, tetapi penggambarannya atau visualisasi graf tersebut berbeda, disebut dengan graf isomorfik. Graf isomorfik, dua buah graf yang sama, tetapi secara geometri berbeda, disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E komplement yang berkorespondensi di G2 harus bersisian dengan simpul U komplement dan V komplement yang ada di graf G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Benar, karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Jadi tidak harus, misalkan ada yang menggambar seperti ini, kemudian ada yang menggambarkan seperti ini. Yang ini salah, yang ini benar, atau yang ini benar, yang ini salah. Itu tidak, karena ada yang disebut dengan graf isomorfik. Ini juga sama, graf G1 isomorfik dengan G2, tapi graf G1 tidak isomorfik dengan G3, karena jelas ya, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lihat, 3 ke 4, 1 ke 4, 2 ke 4 ada hubungannya, 1 ke 3 ada, 2 ke 3 ada. Coba kita lihat di G3 tidak seperti itu. Maka G1 dan G2 adalah isomorfik, G1, G3 tidak isomorfik. Ini juga disebut dengan graf isomorfik, dua buah graf isomorfik, dan tiga buah graf isomorfik. Jadi ini dan ini adalah isomorfik, ini, dan ini adalah isomorfik. Intinya adalah graf isomorfik pertama memiliki jumlah simpul yang sama. Kemudian yang kedua mempunyai jumlah sisi yang sama. Yang ketiga adalah mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun sebenarnya ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin, walaupun secara teoretikal sudah terbukti. Pemeriksaan secara visual atau visualisasi terhadap graf itu tetap perlu dilakukan. Seperti ini ya. Ini kalau dari simpul sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di sini ada UVX, di sini hanya ada WY. Maka ini sebenarnya sama, memenuhi ya, tapi ternyata ketika kita lihat secara visualisasi, ini berbeda. Maka ini belum bisa disebut dengan graf isomorfik. Ini juga gambarkan dua buah graf yang isomorfik dengan graf teratur berderajat 3 yang mempunyai 8 buah simpul. Maka kita buatkan sesuai dengan ketentuannya dua buah graf isomorfik. Maka syaratnya adalah graf teratur,
berderajat 3 punya 8 simpul. Maka muncullah gambar graf yang pertama atau G1, kemudian ini adalah G2-nya. Kemudian ada yang disebut dengan graf planar dan graf bidang. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan disebut graf planar. Jika tidak, maka disebut graf tak planar. K4 adalah graf planar. Ya, dari sini dibuat seperti ini. Ininya dinaikkan. Sedangkan untuk K5 adalah graf yang tidak planar. Jadi ketika ini ditransformasikan menjadi ini adalah bukan bentuk graf ini. Maka disebut dengan graf tak planar atau tidak planar, sesuai dengan konsep teori ini. Kemudian kita lihat untuk graf planar. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Ini ya, 3 buah graf planar, BC adalah graf bidang. Jadi ini A, BC adalah graf planar, kemudian BC adalah graf bidang. Aplikasi graf planar, persoalan utilitas atau utility problem, seperti ini, graf persoalan utilitas K3,3, kemudian yang B, graf persoalan utilitas bukan graf planar. Aplikasi graf planar untuk perancangan integrated circuit. Tidak boleh ada kawat-kawat di dalam integrated circuit board yang saling bersilangan, karena dapat menimbulkan interferensi arus listrik yang memungkinkan menyebabkan malfunction. Perancangan kawat memenuhi prinsip graf planar. Kemudian ini ya, ada latihan. Gambarkan graf kiri di bawah ini sehingga tidak ada sisi-sisi yang berpotongan menjadi graf bidang. Solusi graf kanan. Jadi di sini graf kirinya diminta untuk dibuatkan menjadi graf bidang sehingga tidak ada sisi-sisi yang berpotongan menjadi bentuk seperti ini. Maka penyelesaiannya, sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region atau muka atau face. Graf bidang pada gambar di bawah terdiri dari 6 wilayah, termasuk wilayah terluar ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena ini ya. Kemudian hubungan antara jumlah simpul N, jumlah sisi E, dan jumlah wilayah F pada graf bidang, N dikurang E plus F sama dengan 2, ini disebut juga dengan rumus Euler. N dikurang E ditambah F sama dengan 2. Pada gambar ini, ya, pada gambar ini yang sudah kita tentukan mana wilayah dan atau region dari soal, maka kita bisa dengan menggunakan rumus Euler, E sama dengan 11, N sama dengan 7, F sama dengan 6. Maka 11 dikurang 7 ditambah 6 sama dengan 2.
Latihan lain lagi untuk aplikasi graf. Misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka atau face. Berapa banyak wilayah yang akan terbentuk? Penyelesaiannya diketahui N sama dengan jumlah simpul sama dengan 24. Maka jumlah derajat seluruh simpul sama dengan 24 dikali 4 sama dengan 96. Menurut lema jabat tangan, jumlah derajat sama dengan 2 dikali jumlah sisi. Sehingga E sama dengan jumlah derajat dibagi 2 sama dengan 96. Hasil dari ini dibagi 2 sama dengan 48. Dengan menggunakan rumus Euler, N dikurang E ditambah F sama dengan 2, sehingga F sama dengan 2 dikurang N ditambah E sama dengan 2 dikurang 24 ditambah 48. Maka hasilnya adalah 26 buah. Ada juga yang disebut dengan ketidaksamaan Euler. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi. E besar 2. Selalu berlaku rumus E kecil sama dengan 3N dikurang 6. Nih, rumusnya. Ketidaksamaan yang terakhir dinamakan ketidaksamaan Euler, yang dapat digunakan untuk ketidaksamaan Euler ini untuk menunjukkan keplanaran suatu graf yang sederhana. Kalau grafnya planar, maka memenuhi ketidaksamaan Euler. Jika tidak planar atau tak planar, maka ketidaksamaan Eulernya tidak akan terpenuhi. Contohnya seperti ini, K4, K5, K4, N-nya sama dengan 4, E-nya sama dengan 6. Memenuhi ketidaksamaan Euler. Karena jika kita masukkan ke rumus ini, E kecil sama dengan 3N dikurang 6, hasilnya 6 kecil sama dengan 3 dikali 4 dikurang 6. Maka K4 adalah graf planar. Sedangkan untuk K5, N-nya sama dengan 5, E-nya sama dengan 10. Karena tidak memenuhi 10 besar sama dengan 3, 5 dikurang 6, maka K5 juga tidak planar, termasuk tidak planar. Begitu juga dengan K33. Kemudian, untuk graf, ada juga yang disebut dengan teorema Kuratowski. Teorema Kuratowski ini berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. A adalah graf Kuratowski pertama, K5, kemudian B, graf Kuratowski yang kedua, K3,3, kemudian yang C adalah graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Jadi ini dan ini adalah graf isomorfik. Sifat-sifat untuk graf Kuratowski sesuai dengan teorema Kuratowski. Yang pertama adalah kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Jadi termasuk ke dalam kondisi graf teratur. Kedua, kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar atau tak planar. Kemudian yang ketiga, penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. Yang awalnya tidak planar akan menjadi planar. Kemudian yang keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Ini adalah sifat-sifat graf Kuratowski mengikuti teorema Kuratowski. Graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung upagraf yang isomorfik dengan salah satu graf Kuratowski atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Nih ya, G1, G2, dan G3 adalah 3 buah graf yang homeomorfik satu sama lain. Nah, mohon maaf, tipe ya, yang benarnya adalah homeomorfik. Ini adalah contohnya, perlihatkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf Petersen tidak planar. Maka kita harus mengecek dengan teorema Kuratowski, sifat-sifat graf Kuratowski, dan teoremanya ya. Ini teoremanya untuk Kuratowski. Jadi kita mengacu bahwa
Jika ingin menunjukkan suatu graf tersebut tidak planar atau planar, mengikutilah teorema Kuratowski. Jadi ini adalah gambar graf Petersen G, maka karena kita diminta perlihatkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf Petersen tidak planar, maka kita tunjukkan. Ini adalah graf Petersen, kemudian G1 adalah upah graf dari G atau graf Petersennya, kemudian G2-nya adalah homeomorphic graf dari G1, dan D adalah graf isomorfik dengan K3,3. Jadi G2 isomorfik dengan ini, kemudian G2 homeomorfik dengan G1. Jadi terbukti bahwa graf Petersen tidak planar. Kemudian ada yang disebut dengan lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat hanya satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler, Eulerian graph. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Jadi, sirkuit Euler, graf Euler, lintasan Euler, semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Contohnya seperti ini, lintasan Euler pada graf A adalah 3, 1, 2, 3, 4, 1. Kemudian pada graf B, kita lihat B, lintasan Euler adalah 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3. Sirkuit Euler pada graf C, kita lihat graf C untuk sirkuit Euler. 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 1, dan 3. Kemudian sirkuit Euler pada graf D, A, C, F, E, C, B, D, A, E, A, D, F, B, A. Graf E dan F tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler, sesuai dengan teoremanya. A dan B disebut graf semi-Euler, C dan D disebut graf Euler, E dan F bukan semi-Euler atau graf Euler. Teorema lainnya untuk graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika graf semi-Euler dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Jadi, memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Teorema selanjutnya, graf tidak berarah G adalah graf Euler memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Ini ada teorema lagi, graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dengan setiap simpul memiliki derajat masuk atau in degree dan out degree yang sama. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar in degree dan out degree yang sama kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Maka kita lihat untuk gambar A, B, dan C, A adalah graf berarah Euler. Kemudian yang B, semi-Euler, yang C bukan Euler maupun semi-Euler, sesuai dengan teorema-teorema sebelumnya. Kemudian untuk graf, ada yang disebut dengan lintasan dan sirkuit Hamilton, dan ini lumayan terkenal ya untuk teori graf dan otomata. Lintasan dan sirkuit Hamilton ini populer. Lintasan Hamilton adalah lintasan, saya baru nyadar Hamilton adalah memang pembalap ya, pembalap F1.
Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal, sekaligus menjadi simpul akhir yang dilalui dua kali. Jadi semuanya satu kali, kecuali simpul asal yang juga menjadi simpul akhir. Jadi start dan stop-nya di tempat yang sama. Itu disebut dengan sirkuit Hamilton. Jadi kalau mau lomba F1, startnya di situ, finishnya juga di situ, yang menentukan pemenangnya. Kemudian graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Contohnya seperti ini, ada A, B, dan C. Kemudian A, graf memiliki lintasan Hamilton 3, 2, 1, 4. B, ini graf memiliki lintasan Hamilton 1, 2, 3, 4, 1. Kemudian yang C, graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton, karena tidak ada ya lintasan ataupun sirkuit Hamilton sesuai dengan teoremanya atau konsepnya. Ini juga contoh yang A adalah dodecahedron Hamilton, kemudian yang B adalah sirkuit Hamilton. Jadi ini ada sirkuit Hamiltonnya, dan ini adalah dodecahedron Hamilton. Kemudian teorema lainnya, syarat cukup supaya graf sederhana G dengan N besar sama dengan 3, buah simpul adalah graf Hamilton, adalah bila berderajat tiap simpul, bila derajatnya tiap simpul, paling sedikit N dibagi 2, yaitu dV besar sama dengan N per 2 untuk setiap simpul V di G. Bisa dinyatakan jika P maka Q untuk logika matematika atau proposisi. Kemudian teorema selanjutnya, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Karena jelas ya, sesuai dengan konsepnya. Kemudian teorema selanjutnya, di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul, N besar sama dengan 3, terdapat N dikurang 1 faktorial dibagi 2 buah sirkuit Hamilton. Jadi ada rumusnya ya di sini, jangan lupa untuk sirkuit dan lintasan yang menyatakan untuk teorema Hamilton. Kemudian teorema lainnya, di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul, N besar sama dengan 3 dan N ganjil, terdapat N dikurang 1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas, tidak ada sisi yang beririsan. Jika N genap dan N besar sama dengan 4, maka di dalam G terdapat N dikurang 2 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Contohnya, 9 buah anggota klub bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan untuk duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan, maka kita lakukan atau kita masukkan rumus teorema Hamilton ini, yaitu kita masukkan rumus 9 dikurang 1 dibagi 2 sama dengan 4. Maka gambarnya seperti ini ya kalau mau kita gambarkan. Kemudian konsep yang lain-lain untuk graf, beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus. Jadi tidak mesti Hamilton saja, Euler saja. Bisa dalam satu graf itu ada sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton. Mengandung sirkuit Euler tapi tidak mengandung sirkuit Hamilton juga bisa, salah satunya saja, dan sebagainya. Jadi antara teorema satu dengan teorema yang lain pada graf itu bisa menjadi satu, bisa juga terpisah atau sendiri-sendiri. Maka pahami dengan benar teorema graf seperti teorema Kuratowski, lemma jabat tangan, Hamilton, Euler, dan lain-lain. Itu yang perlu dipahami setiap teorema yang ada di graf untuk konsep matematis atau formula yang digunakan di graf, baik secara konsep maupun aplikatif untuk graf yang matematika diskrit. Mungkin dibandingkan dengan graf yang sudah dipelajari pada struktur data, itu lebih kepada arah codingnya, bagaimana tuh codingnya graf. Maka seperti itu sudah dipelajari pada
struktur data. Sedangkan untuk matematika diskrit ini lebih kepada formula, konsep matematis, dan bagaimana sih sebenarnya teorema koroleri dari graf. Kayak ini ya contohnya untuk graf Hamilton dan sekaligus graf Euler. Untuk yang B, graf Hamilton sekaligus graf semi-Euler. Latihan terakhir, ini contoh terakhir, gambar di bawah adalah denah lantai dasar sebuah gedung, dan ini bentuknya pasti graf ya. Apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai tersebut hanya satu kali saja, tanpa kita boleh mulai memasuki pintu yang mana saja? Maka jawabannya adalah kita perlu menyatakan ruangan tersebut sebagai simpul dan pintu antar ruangan sebagai sisi. Setiap pintu hanya boleh dilewati sekali dan tidak harus kembali ke titik asalnya. Jadi di mana masuk tidak harus di situ keluarnya. Tidak seperti konsep dari Hamilton tadi yang bisa masuk, simpul masuk, simpul mulai, simpul selesai. Melewati sisi tepat sekali termasuk ke lintasan Euler, konsep lintasan Euler. Di dalam graf tersebut ada dua buah simpul berderajat ganjil, simpul 1 dan 6, selebihnya adalah genap, simpul berderajat genap. Pasti ada lintasan Euler di dalamnya. Kesimpulannya, setiap pintu dapat dilewati sekali saja untuk mencapai dari pintu masuk ke pintu keluar. Setiap pintu bisa dilalui satu kali sebelum mencapai pintu keluar. Jadi kira-kira seperti ini ya, aplikatif atau implementasi dari konsep teori graf. Oke, untuk teori graf hanya ini saja, tidak terlalu banyak rumus atau aturan-aturan. Memang setiap teorema mungkin ada rumus kecilnya, tidak rumus heboh yang super complicated, tidak bisa diselesaikan bahkan sampai lupa rumusnya, tidak seperti itu. Jadi yang perlu dipahami untuk konsep teoritis dan formula matematis dari graf ini hanya memahami teori, konsep teori, kemudian bagaimana menggambarkan graf berdasarkan konsep teori tersebut, dan rumus-rumus sederhana ketika ada soal atau problem yang membutuhkan penyelesaian atau solusi sederhana berdasarkan ilustrasi seperti contoh yang terakhir ini. Jadi semua konsep dari lintasan Euler itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada soal yang terakhir ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan graf di minggu ini, matematika diskrit, topik graf minggu ini. Untuk minggu depan, sesuai dengan kontrak kuliahnya, kita akan membahas mengenai tree. Tree sebenarnya juga sudah dibahas pada struktur data, bagaimana caranya membuat kode program tree, sedangkan untuk matematika diskrit tree hampir sama seperti graf, mengenai konsep, kemudian definisi, dan teorema-teorema yang ada pada tree, lebih ke arah matematis atau formula matematis untuk tree tersebut. Kira-kira begitu ya, materi matematika diskrit pada minggu ini. Untuk latihan tidak ada, jadi setelah menonton video ini dan mempelajari PPT-nya, silahkan belajar mandiri dan mengulang kembali manakah yang masih belum dipahami, sehingga minggu depan kita bisa langsung masuk kepada tree. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.